Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Idul Adha yang kami hormati, puji syukur pantas kita panjatkan kepada Allah dalam rangka meningkatkan takwa dan iman kita kepadanya, karena pada hari ini Allah telah memberikan satu anugerah yang sangat mulia. Kita dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan kesadaran untuk mengikuti jejak nabinya. Tunaikan sholat Idul Adha dengan khusyuk dan hikmat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Allah akan senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan satu kekuatan kita, lahir maupun batin, dalam menghadapi dan melangsungkan kehidupan kita di dunia ini. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang kami hormati, kita semua pantas bersyukur kepada Allah karena kita oleh Allah diselamatkan dalam suasana pandemi seperti ini. Yang hadir ini dikaruniai kesehatan, tapi kita juga pantas untuk memanjatkan berdoa kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita sakit. Untuk itu dalam khutbah ini saya ingin mengajak mengingat kembali peristiwa besar yang pernah dihadapi Nabi kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang warga dunia menghadapi cobaan yang berupa COVID itu. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim menghadapi persoalan yang sangat besar, yakni ancaman kematian dari sikap yang tidak mulia dari Raja Namrud. Dia akan dibakar hidup-hidup karena mengajak manusia menuju jalan kebenaran, kemuliaan, dan menyembah Tuhannya. Kedua-duanya sangat menakutkan. Diancam kematiannya, pasti orang juga takut. Tetapi kekasih Allah menghadapi semuanya itu dengan ketulusan hati. Karena kekasih Allah ini oleh Allah diberi satu kekuatan batin. Sepanjang kebenaran itu atas nama Allah dan bermanfaat bagi kemanusiaan, insya Allah Allah senantiasa melindunginya. Maka api yang membara pun yang akan membakar habis menurut logika manusia saat itu. Allah berkehendak lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang sedang membara dan siap membakar, jadilah kalian sebagai hamba-Ku, api yang tidak membakar, tapi justru dingin, nyaman, menyenangkan, menenteramkan kepada Nabi yang kami kasih, Ibrahim alaihissalam. Untuk itu, marilah peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran kita semua. Meskipun sekarang sedang terjadi di mana-mana yang namanya corona itu, kita harus tetap yakin Allah akan memberikan keselamatan kepada hamba-Nya. Allah akan melindungi hamba-Nya. Siapapun orangnya, mulai dari pemimpin maupun rakyat yang dipimpinnya, semuanya itu dengan niat yang tulus dan ikhlas,
sesuai yang dituntunkan oleh Allah, sesuai dengan teladan Rasulullah, dan sesuai dengan kebijakan yang dibutuhkan oleh pemimpinnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah sebagai Tuhanmu. Taat pula lah kalian kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulmu. Dan taatlah pula kalian semua kepada ulil amri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa arti ulil amri itu. Ulil amri bermakna al-ulama wal umara. Yang diartikan dengan ulil amri dalam Al-Quran itu dalam hal-hal soal keagamaan, nilai-nilai mulia dan agung, itu hendaknya kita mengikuti para nabi rasulnya yang dilanjutkan oleh para alim ulama. Nanti adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan, bagaimana hidup bersama, mengatur diri, mengatur masyarakat, mengatur negara. Kita harus taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah dipilih secara demokratis dan sah menurut peraturan perundangan. Sehingga jangan dibedakan, taat kepada Allah harus, kepada Nabi juga harus, tetapi kepada pemimpin juga harus, karena itu adalah pesan dari Allah sendiri. Ikutilah hal-hal yang terkait dengan keagamaan, ajaran agama, nilai-nilai agama yang mulia bagi kemanusiaan itu sesuai dengan nasihat, teladan, fatwa oleh ahlinya, yakni para nabi rasul yang dilanjutkan oleh para alim ulama. Sedangkan terkait dengan hal-hal yang kaitannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, terutama seperti yang sekarang ini, kita semua harus mengikutinya kepada para pemimpin kita. Karena mengikuti pemimpin kita itu juga perintah agama. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang saya hormati, saya muliakan. Imam tadi di dalam sholatnya membaca surat pendek yang artinya sangat mendalam, yakni surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami Allah telah memberi kepadamu dan para umatmu dan bahkan manusia semuanya ini adalah Al-Kautsar. Ahli tafsir menyebut Al-Kautsar itu berarti an-ni'am al-katsirah, nikmat yang paling banyak, nikmat yang tidak sedikit. Setelah dikasih nikmat, apa yang harus kita lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Intinya ayat ini menjelaskan taatlah kepada Allah dengan cara beribadah dan menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Wanhar, jadilah orang mau berbagi, membantu, peduli, bersama-sama dalam melangsungkan kehidupan ini. Ini bisa diringkas, cara kita mensyukuri Allah harus tetap menjalin hubungan yang tulus kepada Allah Tuhannya, dan sekaligus menjalin kerjasama hidup bersama dengan sesama ciptaannya, hablum minan nas. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang terhormat, khutbah saya ini akan saya akhiri. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang sering manusia lupa untuk mensikapinya dengan sebaik-baiknya. Apa dua nikmat itu? Kata Nabi dalam sabdanya, dua nikmat yang sering manusia lupa mensikapi secara positif, yakni as-sihhatu wal faragh. Satu adalah anugerah sehat,
kedua adalah anugerah kesempatan, peluang dalam meraih keberhasilan. Sekarang soal sehat ini, apa ada hubungannya dengan iman? Ternyata haji itu yang menjawab. Haji yang mestinya harus berangkat karena sudah disiapkan, tetapi karena suasananya tidak sehat, maka haji pun lantas tidak diberangkatkan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Itulah pentingnya sehat terkait hubungannya dengan ibadah sekalipun. Bagi yang mampu berpuasa, diwajibkan berpuasa. Bagi yang tidak sehat, lantas puasa menjadi tidak wajib lagi. Hanya pada saatnya nanti harus menggantinya. Sehingga sehat dan iman ini dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Iman tanpa kesehatan, banyak sekali ajaran yang baik yang tidak bisa dikerjakan. Tetapi sehat yang tidak diisi dengan keimanan, iman. Hadirin jamaah yang terhormat, kita tadi baru saja sholat, bertakbir, tangan kita mengangkat, lisan kita melafalkan, kaki kita bergerak. Tapi ingatlah, saudara kita yang sedang di rumah sakit, tangannya ada yang susah digerakkan karena sakit, kakinya susah sekali digerakkan karena sakit, lisan mulutnya pun berat sekali untuk melafalkan sesuatu karena dia sakit. Oleh karenanya Islam menganjurkan, kalau Anda sakit atau ada gejala sakit, tadawwau, segera berobatlah. Maka sebelum berobat, kata Nabi bahwa menjaga kebersihan, bersih dirinya, bersih lingkungannya, bersih berpikirnya, itu disebut sebagai bagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Yang kedua jamaah yang terhormat, al-farah, yakni kesempatan, peluang. Orang Jawa sering nyebut getun dibobori, karena dia menyesal karena sesuatu sudah terjadi. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Klaten mengatakan kepada saya, orang yang sudah terkena COVID Corona itu perawatannya kalau dihitung secara nominal, satu hari membutuhkan biaya 17 juta. Satu hari 17 juta. Pakaian yang digunakan untuk merawat oleh tenaga medis itu satu hari membutuhkan tidak kurang 675.000 rupiah. Apakah karena dibayar oleh BPJS lantas kita pengen? Tentu tidak. Kita pengen sehat, karena dengan sehat bisa beribadah, sehat bisa bekerja, sehat bagi guru bisa mengajar, sehat bagi siswa-siswa bisa belajar, sehat bagi pemimpin bisa memimpin, sehat bagi rakyat bisa melangsungkan kehidupan. Untuk itu kesempatan sehat ini marilah kita rawat sebaik-baiknya. Anjuran negara atas nama Allah sebenarnya, karena diperintahkan oleh Al-Quran, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita menjadi orang beragama yang taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan jangan lupa taat kepada para pemimpinnya di seluruh level, mulai dari tingkat presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, dan kepala rumah tangga maupun tokoh-tokoh informal di lingkungan kita. Insya Allah kalian semua hadirin yang terhormat sudah melakukan itu semua. Lanjutkan, teruskan, ingatkan saudara kita yang sedang lupa tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menggunakan kesempatan sehat untuk berbuat sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum min zumratil muwahhidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warda 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya aman, ya Allah ya salam, salimna ya Allah, salimna wal muslimin, salimna minal balaya wal fitan wal amrat wal muharramat was sahar wal jin bijalalika wa karamika wa syafaati rasulika ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, istajib du'ana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidakum, maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.